Yesus Kristus, majulah terus. Pujian bergema, musuh gentarlah. Umat semua nyanyi, puji Tuhannya. Setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Satu saat gelap ku dibawa pergi ke tempat
confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. So faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light fills my days, it leads me in your way. Di hadapan Tuhan, mari kita bersama-sama mengambil waktu mengucap syukur untuk pertolongan dan pimpinan Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, Engkau menghantar kami ke tempat ini. Kami akan menikmati hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami orang-orang yang berdosa, tetapi Tuhan layakkan. Tuhan persatukan kembali dengan Engkau Allah yang kudus. Melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih setia-Mu yang akan Engkau limpahkan di tengah-tengah kami. Dan biarlah nama Tuhan yang kami tinggikan dan muliakan. Kami membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Sebab itu tidak ada lagi landasan bagi kita untuk bermegah selain di dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagi kita dan kita bagi dunia. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar, di sana Tuhan
Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Mari jemaat Tuhan diberikan kesempatan untuk mengaku dosa kita dan berdoa. Akulah sebabnya Tuhan ke Golgota menebus dosaku semua. Ku datang pada salib itu, ku kenangkan cinta Tuhanku yang ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu, ku kenangkan cinta Tuhanku yang ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang membawa hati kami kepadamu ya Tuhan. Dosa dan kesalahan kami terbuka di hadapan-Mu. Kami mengakui pelanggaran dan kelemahan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kami percaya kasih-Mu yang mulia di atas Golgota, penebusan-Mu yang beranugerah itu telah membebaskan dan mengampuni setiap kesalahan kami. Kami percaya ya Tuhan, kuasa salib-Mu telah memberikan kemenangan atas kuasa dosa. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan menikmati dan memuliakan-Mu dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan dimuliakan dan kiranya Tuhan disenangkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Dengarlah berita anugerah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Untuk meresponi, mari kita jemaat Tuhan bangkit berdiri dan kita menyatakan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah,
terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin, amin, haleluya, haleluya. Kita lebih dari orang-orang yang menang. Dia yang telah mengasihi kita, yang telah menang atas maut oleh kuasa darahnya. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus
memuliakan Tuhan Raja kita. Sebab sama seperti kita mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraannya, demikian pula oleh Kristus kita menerima penghiburan yang berlimpah-limpah. Amin. Haleluya. Majulah sekarang Kristus, maju berperang, ikut salib Yesus yang memimpinku. Kristus Tuhan Raja, bawa umatnya maju dalam perang, ikut panjinya. Majulah sekarang Kristus, maju berperang, ikut panji Yesus, pasti menanglah. Amin. Haleluya. Melihat panjinya, iblis mundurlah. Laskar Yesus Kristus, majulah terus. Pujian bergema, musuh gentarlah. Umat semua nyanyi, puji Tuhannya. Majulah sekarang Kristus, maju berperang, ikut panji Yesus, pasti menanglah. Haleluya. Majulah umatnya, hai bersatulah, nyanyikan pujian, sorak menenglah. Amin. Mulia bagi Tuhan Kristus Sang Raja, malaikat dan umatnya bernyanyilah. Majulah sekarang Kristus, maju berperang, ikut panji Yesus, pasti menanglah. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat kita dilayakkan untuk hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi kita, bahkan yang telah menyerahkan dirinya bagi kita. Mari dengan kesungguhan hati kita menyerahkan hidup kita untuk dibentuk seturut dengan kehendak-Nya. Savior of my soul, I can find in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak.
trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light is fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Mari kita masuk di dalam doa. Jadikan kami penyembah-Mu, jadikan kami orang-orang yang semakin mengasihi-Mu, jadikan kami orang-orang yang belajar untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau. Karena kami tahu Engkaulah Juru Selamat kami yang paling berharga. Engkaulah yang menjadi pengharapan kami di tengah-tengah dunia yang
semakin tidak menentu, kami memiliki pengharapan yang sangat kuat di dalam Engkau. Bahkan pengharapan itu melebihi dari segalanya ketika kami nanti dipersatukan dengan Tuhan. Sungguh, semua itu menjadi kerinduan bagi kami, umat-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar firman Tuhan. Kami memohon pertolongan-Mu. Kami memohon biarlah Engkau yang akan memampukan kami mengerti, bahkan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih kami menyerahkan waktu kami dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara online. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari Maleaki. Ya, kita melanjutkan eksposisi Perjanjian Lama dan pagi hari ini kita akan belajar dari Maleaki pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan yang ketiga, di mana ini banyak berbicara tentang hari Tuhan. Atau kalau orang lain mengatakan ini berbicara tentang kiamat. Gitu. Hari Tuhan, hari kedatangan Tuhan yang kedua kali atau hari kiamat. Kalau kita ngomong berbicara tentang hari Tuhan atau kiamat, ada banyak sikap yang muncul, betul ya? Ini menjadi salah satu topik yang disenangi oleh banyak orang, gitu. Ada banyak sikap yang muncul, ada yang menyikapi tentang waktunya. Maksudnya kalau ngomong berbicara tentang hari Tuhan, beberapa orang itu selalu menyoroti tentang waktunya. Oh, nanti waktunya pada hari ini, hari Jumat misalkan, ya kan? Ada juga yang mulai menafsirkan waktunya, nanti datang pada tanggal sekian. Ya, hari tertentu tanggal sekian begitu. Sampai ketika itu keliru nanti direvisi lagi. Oh ternyata salah, ya ganti lagi. Ya, beberapa waktu yang lalu kan seperti itu kan. Nanti tanggal sekian akan kiamat. Tuhan datang yang kedua kali. Ternyata nggak jadi. Lalu direvisi lagi. Ya, itu salah satu sikap tentang menyoroti waktu kapan sih Tuhan itu datang. Tetapi kan kita tidak bisa tahu kapan Tuhan datang. Ada juga respon yang lain Bapak Ibu ketika berbicara tentang hari Tuhan, yaitu adalah orang-orang yang sama sekali tidak percaya bahwa nanti Tuhan akan datang yang kedua kali. Ada seorang bernama Bertrand Russell Bapak Ibu ya. Dia adalah seorang filsuf. Dia juga seorang ateis yang sangat terkenal dari Inggris. Bertrand Russell itu memberikan kritik kepada beberapa agama, kepada beberapa kepercayaan yang mempercayai adanya Tuhan. Dan dia pernah menulis di dalam sebuah esai, ya, judulnya itu adalah Mengapa Saya Bukan Seorang Kristen. Nah, kalau kita punya Mengapa Saya Kristen ya, MSK. Tetapi Bertrand Russell ini menulis Mengapa Saya Bukan Kristen, begitu ya. Dan di dalam esai itu dijelaskan bahwa dia sangat percaya bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian. Dengan berbagai alasan panjang lebar dia mengatakan tidak ada itu namanya kehidupan setelah kematian. Orang itu kalau mati sudah selesai dan tidak ada yang namanya penghakiman terakhir, itu nggak ada. Russell percaya bahwa kepercayaan pada kehidupan setelah kematian, penghukuman-penghukuman yang selama ini diajarkan, itu hanyalah apa? Sebetulnya itu hanyalah produk dari ketakutan manusia. Ketakutan manusia terhadap kematian. Ketakutan manusia terhadap ketidakpastian. Dan itu sebetulnya tidak didasarkan
pada bukti yang rasional. Jadi Bertrand Russell mengatakan kalau ada orang mengajarkan nanti ada kehidupan setelah kematian. Kalau ada orang mengajarkan nanti akan ada datang kiamat, penghakiman. Bertrand Russell mengatakan itu omong kosong. Sebetulnya itu adalah sebuah upaya penghiburan dari rasa ketidaktahuan. Apa sih yang terjadi setelah kematian? Kan memang tidak ada ya pengalaman pernah mati begitu, terus lalu dituliskan, kan nggak ada gitu ya. Makanya Bertrand Russell mengatakan sebetulnya itu karena ketakutan, karena ketidaktahuan, makanya merumuskan sebuah ajaran. Nanti ada hari penghakiman, lalu nanti ada kehidupan setelah kematian dan seterusnya. Ini katanya Bertrand Russell seperti itu. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita orang Kristen, tentu apa yang diajarkan oleh Bertrand Russell itu kita tidak bisa menerimanya, betul ya? Di dalam Alkitab itu banyak sekali berbicara tentang kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus sendiri juga memberikan pengajaran tentang kedatangan Tuhan. Bahkan pada waktu Tuhan Yesus memberikan pengajaran doa Bapa kami, di situ terselip, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ada sebuah kepercayaan bahwa nanti Tuhan akan datang. Dan ini menjadi sebuah momen yang sangat diharapkan oleh orang-orang Kristen. Kenapa? Karena pada momen tersebut kita itu bukan hanya bisa berjumpa dengan Tuhan, kita itu bukan hanya bertemu, dikumpulkan dengan Tuhan. Tetapi Alkitab mengajarkan begitu jelas pada saat momen hari kedatangan Tuhan. Itu ada sebuah pengadilan Allah yang benar-benar adil. Ada sebuah pengadilan yang terbuka. Seluruh umat manusia dari segala abad sepanjang zaman bisa dikatakan dikumpulkan. Dan di situ dibuka kitab kehidupan dan masing-masing orang dihakimi menurut perbuatannya, menurut imannya. Tetapi kita bersyukur karena Alkitab juga begitu jelas, walaupun kita nanti juga akan menjadi bagian orang-orang yang dihakimi. Saya dan saudara juga akan dihakimi pada waktu nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tetapi penghiburannya adalah ketika kita dihakimi, kita dibuktikan salah, tetapi kita dibenarkan. Kenapa? Karena penghukuman yang seharusnya kita terima itu sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Makanya firman Tuhan mengatakan, kita ini dibenarkan. Kita ini dibenarkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin memulai dengan satu kalimat begini Bapak Ibu. Ya. Memahami keajaiban hari Tuhan nanti ya. Kalau kita itu mau merenungkan nanti keajaiban hari Tuhan pada waktu datang yang kedua, Tuhan datang yang kedua kalinya. Maka itu memberikan sebuah harapan Bapak Ibu. Itu memberikan sebuah kelegaan bagi kita yang percaya. Kenapa? Karena itu menegaskan kepada kita bahwa semuanya selesai. Tuhan menang. Benar-benar menang final pada waktu itu. Tetapi itu juga menjadi sebuah peringatan sebetulnya. Bagi siapa? Bagi mereka yang memilih jalan kejahatan. Kalau kita berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, kalau kita berbicara tentang hari Tuhan, itu menjadi sebuah penghiburan dan kelegaan. Kenapa? Karena kita dipersatukan, tapi itu juga menjadi sebuah peringatan bagi mereka yang tetap memilih kejahatan. Menjadi sebuah peringatan bagi mereka yang tetap hidup di dalam dosa. Peringatan bahwa suatu saat jikalau engkau atau setiap orang yang hidup di dalam dosa dan tidak memiliki iman kepada Tuhan Yesus, maka dia akan dihakimi. Dan mereka akan mendapatkan upah sesuai dengan apa yang dia lakukan. Sesuai dengan iman dia. Kalau dia tidak beriman, iman dia bukan kepada Yesus Kristus, maka sudah pasti ada sebuah penghukuman. Nah, mari kita melihat di dalam teks Maleaki yang sekali lagi ini juga berbicara tentang hari Tuhan, berbicara tentang penghakiman dari Maleaki 4 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Maleaki 4 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, ayat yang ketiga kita baca bersama-sama.
Mari saya akan memulainya. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Itu kamu yang takut akan namaku, kamu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Bersama-sama kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Amin. Berbahagialah kita yang membaca dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sekali lagi ini masih ada sangkut pautnya dengan bagian-bagian yang sebelumnya. Menjawab sebuah pertanyaan. Apakah ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik? Kalau kita membaca di dalam bagian sebelumnya atau kita mengingat firman Tuhan yang sudah disampaikan dalam eksposisi pasal-pasal sebelumnya, kita akan menemukan bahwa sebagian orang yang percaya kepada Tuhan, mereka mutung. Mereka bertanya kepada Tuhan, ini apa manfaatnya beribadah kepada Tuhan ini? Apa manfaatnya menaati perintah-perintah Tuhan ini? Begitu. Mereka bertanya-tanya kepada Tuhan karena mereka di dalam kacamata mereka tidak melihat sebuah perbedaan antara orang yang benar-benar benar, orang yang takut akan Tuhan dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Bahkan mereka mengatakan dan berburuk sangka kepada Tuhan. Tuhan, kenapa engkau berpihak pada orang-orang yang jahat ini? Kenapa engkau berubah? Kenapa engkau memberkati orang-orang yang jahat ini? Sementara kami yang beribadah kepada engkau, sementara kami yang menaati perintah-perintahmu, rasanya juga sama aja dengan hidupnya mereka. Bahkan tidak ada perbedaan yang mencolok. Begitu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah belajar. Ada banyak cara bagaimana Tuhan sebetulnya tetap memperlakukan mereka berbeda. Tuhan tetap memperlakukan kedua orang ini berbeda. Kedua kelompok orang ini berbeda. Tuhan tetap memberikan satu ganjaran yang berbeda kepada orang-orang yang fasik, kepada orang-orang yang jahat, kepada orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Sama sekali berbeda dengan orang-orang yang kepadanya takut, mendengarkan firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Memang betul ini menjadi sebuah pergumulan yang kalau saya menempatkan diri pada orang-orang pada waktu itu juga bergumul Bapak Ibu. Apa bedanya? Aku sudah memberi persembahan untuk Tuhan, mereka gak pernah memberi persembahan untuk Tuhan, rezekinya sama. Aku sudah melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Mereka tidak takut akan Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan, tidak melayani Tuhan. Toh mereka juga tetap senang. Sebuah pergumulan Bapak Ibu yang menurut saya ini juga menjadi pergumulan bagi beberapa orang saat ini, bukan? Ketika melihat orang-orang yang tidak takut akan Tuhan tetapi rezekinya lebih banyak. Lalu kita mulai bertanya, Tuhan maksudnya apa? Kenapa orang-orang seperti itu kok justru hidupnya enak, hidupnya seolah-olah diberkati tanpa masalah. Sementara yang terjadi di dalam diriku yang sudah melayani Tuhan, yang sudah memberi persembahan, yang sudah taat sama Tuhan, kok hidupku ya segini-gini aja, bahkan cenderung banyak masalah begitu. Bukankah ini menjadi sebuah pergumulan sebetulnya juga sampai saat ini. Nah di dalam bagian ini Bapak Ibu, sekali lagi Tuhan memberikan sebuah perbedaan yang sangat-sangat jelas. Bagaimana nasib antara orang-orang yang fasik dengan nasib orang-orang yang benar. Kalau kita melihat di dalam bagian ini, perbedaan itu terlihat berkaitan dengan datangnya Tuhan yang kedua kali. Perbedaan itu sekali lagi terlihat pada waktu peristiwa datangnya Tuhan yang kedua kali, atau yang di dalam bagian ini dikatakan dengan hari Tuhan.
hari Tuhan. Bagian ini dikatakan atau diawali dengan kalimat begini, bahwa sesungguhnya hari itu datang. Hari itu merujuk kepada siapa? Hari itu merujuk pada kedatangan Tuhan. Merujuk pada satu momen di mana Allah yang sesungguhnya menyatakan keadilannya yang seadil-adilnya. Ya. Di dalam terjemahan lain dikatakan lihatlah, begitu ya. Lihatlah. Jadi sebuah penekanan bahwa hari Tuhan itu bukan sekedar omong kosong. Hari Tuhan itu bukan sekedar itu hasil pemikiran karena ketakutan bahwa manusia itu sebetulnya nggak tahu nanti setelah mati itu apa, terus muncul pemikiran, oh nanti ada hari Tuhan. Bukan. Hari Tuhan itu bukan hanya sekedar apa ini namanya dugaan, oh teori, oh nanti Tuhan datang yang kedua kali dan lain sebagainya. Bukan. Tetapi di dalam bagian ini penulis Maliaki ingin menegaskan bahwa hari Tuhan itu pasti segera datang. Bukan hanya itu saja, nanti kita akan menemukan bahwa hari Tuhan itu bisa datang kapan saja sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari Tuhan itu bisa datang kapan saja sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan hanya pasti, tetapi juga kapan saja. Nah, di dalam bagian ini ada dua hal yang dilakukan oleh Allah pada hari Tuhan. Ada dua hal yang dilakukan oleh Allah pada hari Tuhan, pada waktu penghakiman, nanti pada waktu hari kiamat begitu, yang Tuhan lakukan terhadap orang benar dan orang fasik. Nah, yang pertama mari kita melihat apa sih yang Tuhan lakukan terhadap orang fasik terlebih dahulu. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama, maka kita akan menemukan ini Bapak Ibu. Tuhan suatu saat, dan itu pasti, akan membinasakan orang fasik. Tuhan pasti akan membinasakan orang fasik. Di dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Itu sudah pasti datang, penghakiman itu pasti datang, dan secepat kilat sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu dilanjutkan, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik itu menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Bahkan mereka sampai tidak ditinggalkan itu akar dan cabang mereka habis. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ungkapan di dalam ayat ini ada kata orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik. Maksudnya apa sih? Apakah ini ada dua kelompok begitu, yang ini orang gegabah, yang ini orang fasik? Sebetulnya bukan. Penulis Maliaki ingin menunjukkan bahwa ini adalah orang yang sama sebetulnya. Orang yang sama, satu kategori, orang fasik, tetapi memiliki dua karakteristik. Hidup mereka itu benar-benar jauh dari Tuhan, tidak takut akan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang kurang ajar terhadap Tuhan. Bapak Ibu kalau membaca di dalam pasal 2 ayat yang ke-17, orang-orang yang gegabah itu adalah orang-orang yang menyusahi Tuhan dengan perkataan mereka. Itu di pasal 2 ayat 17. Mereka adalah orang-orang yang berkata kurang ajar terhadap Tuhan. Itu pasal 3 ayat yang ke-13 sampai 15. Kita sudah bahas itu di beberapa bulan yang lalu. Mereka yang tanpa takut akan Tuhan, mengata-ngatai Tuhan. Mereka yang tanpa takut akan Tuhan mengatakan, Tuhan kenapa engkau berubah dan sekarang engkau berpihak pada kejahatan. Orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan sekarang memberkati orang-orang jahat dan berpihak pada orang-orang jahat. Ini adalah orang-orang yang menyusai. Orang-orang yang menyusai Tuhan. Orang-orang yang firman Tuhan katakan ini orang-orang yang kurang ajar. Mereka yang mengata-ngatai Tuhan.
dengan sembrono. Ini adalah orang-orang yang gegabah. Tetapi bukan hanya itu saja. Kalau kita melihat di dalam pasal 3, kita juga akan menemukan orang-orang fasik di dalam bagian ini. Mereka juga adalah orang-orang dikatakan tukang-tukang sihir. Tukang-tukang sihir. Orang-orang yang berzina. Hidup di dalam perzinahan. Orang-orang yang bersumpah dusta. Ya. Lalu orang-orang yang juga di sana dikatakan di ayat yang ke-5, pasal yang ke-3. Orang-orang yang menindas orang upahan. Orang-orang yang menindas para janda dan anak piatu. Orang-orang yang mendesak ke samping orang-orang asing. Kita sudah bahas. Orang-orang yang tidak mau terima dengan keberadaan orang baru. Orang-orang yang begitu egois. Orang-orang yang begitu menganggap dirinya ini menjadi superior dibanding dengan yang lain-lain. Orang-orang yang selalu beranggapan bahwa kelompoknya adalah kelompok yang paling suci, sementara yang lainnya ini adalah kelompok sesat dan lain sebagainya. Itu adalah kelompok orang gegabah dan berbuat fasik. Orang-orang yang sama sekali tidak takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah orang-orang fasik itu. Mereka benar-benar orang yang sama sekali tidak mengenal dan tidak takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penulis Maleaki, ketika berbicara tentang orang fasik di harinya Tuhan, penulis Maleaki mempergunakan metafora api. Ya, api. Tadi kita melihat ada kata api di sana. Mereka akan terbakar. Begitu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita belajar kitab Maleaki, penggunaan api ini juga pernah terjadi. Di pasal 3 ayat yang kedua, di sana juga berbicara tentang api. Tetapi api yang digunakan di dalam pasal 3 ayat 2 itu berbeda dengan yang di pasal 4 ayat 1 ini. Kalau di pasal 2, itu penulis Maleaki menggunakan metafora api, itu diperuntukkan untuk apa? Memurnikan. Di sana dikatakan seperti ini ya. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab Tuhan itu seperti api tukang pemurni logam. Dan seperti sabun tukang penatu. Api di pasal 3 digunakan untuk memurnikan, membersihkan. Tetapi api yang di pasal 4 digunakan untuk apa? Memusnahkan, menghukum. Dan itu sesuatu yang sangat dahsyat terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penghakiman hari Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama, itu ada beberapa hal yang akan kita dapatkan. Poin-poinnya seperti ini. Penghakiman hari Tuhan itu sama sekali tidak bisa diprediksi atau ditebak. Di sana dikatakan menjadi seperti jerami. Kenapa mempergunakan jerami atau sekam lalu dikaitkan dengan api? Siapa di sini yang pernah melihat kebakaran ladang ilalang? Ya, beberapa waktu lalu di daerah Mer di ujung sana itu terjadi. Dan itu sangat cepat sekali. Hanya karena api yang sangat kecil dari puntung rokok dibuang, langsung ada api. Tidak sampai 10 menit. Itu sudah berapa lebar atau luas itu lahan ladang ilalang itu habis. Bapak Ibu. Cepat sekali. Bapak Ibu juga mungkin pernah melihat itu ada karnaval yang itu ya, yang pakai flare, ya kan? Terus lagi joget-joget itu apinya nyentuh apa itu kayak semacam ogoh-ogoh yang dari ilalang gitu kan. Wah, itu dalam waktu yang sangat singkat langsung habis gitu. Nah, penulis Maleaki mempergunakan analogi jerami atau sekam. Ya, ini menyiratkan beberapa hal ya. Itu sesuatu yang sangat mudah terbakar dan itu kalau terbakar itu benar-benar habis gitu ya. Beda kalau kita membakar kayu, kadang-kadang kayu itu apinya cepat mati atau bisa mudah dengan
mudah untuk mati lalu meninggalkan arang atau meninggalkan bagian-bagian tertentu yang tidak terbakar karena keras atau apalah begitu. Nah ini berbeda dengan ilalang, berbeda dengan jerami, berbeda dengan skam. Itu sesuatu yang benar-benar kalau sudah terbakar cepat dan tidak menyisakan sama sekali. Hanya abunya saja begitu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya di dalam bagian ini sekali lagi ini adalah sesuatu yang prosesnya itu cepat begitu. Cepat. Tidak ada yang bisa menduga kedatangan Tuhan, itu nggak bisa ada yang menduga. Kalau di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-10 itu dikatakan apa? Hari Tuhan itu akan tiba seperti pencuri. Ya. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, unsur-unsur dunia akan hangus di dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Kedatangan Tuhan itu seperti datangnya pencuri yang tidak bisa ditebak. Atau ada di sini yang sudah tahu, wah nanti malam ada datang mau datang pencuri, aku siap-siap ya. Aku mau bikin jebakan, aku mau memanggil orang satu RT untuk sembunyi. Kenapa? Karena nanti malam akan ada pencuri. Nggak ada ya yang seperti itu ya. Ya, pencuri itu datang sesuka hati. Ya, tidak kita undang dan tidak kita suruh pergi. Ya, itu ada lagunya ya. Kau datang dan pergi sesuka hati itu. Yang lansia pasti tahu. Kalau yang muda mungkin nggak tahu gitu ya. Kau datang dan pergi itu kayak pencuri. Nah, firman Tuhan katakan hari Tuhan itu seperti pencuri. Nggak ada yang bisa nebak. Nggak ada yang bisa tahu. Makanya itu Bapak Ibu jangan pernah tergoda atau percaya kalau ada orang-orang yang mengatakan atau nubuatan yang mengatakan tentang kedatangan Tuhan. Itu pasti omong kosong gitu. Ya kan? Kita nggak perlu memikirkan kapan Tuhan datang, itu sebenarnya kita nggak perlu memikirkan. Waktunya Tuhan datang itu kita nggak perlu memikirkan. Yang perlu kita pikirkan sebetulnya yang jauh lebih penting adalah bagaimana hidup kita menyongsong kedatangannya itu. Makanya kalau kita membaca di dalam 2 Petrus 3 ayat 14. Ya, kalau 2 Petrus 3 ayat yang ke-10 itu kan berbicara tentang waktunya tidak tahu seperti pencuri. Kalau di ayat yang ke-14 itu berbicara tentang responnya. Ya, waktunya itu terserah Tuhan, kita nggak perlu mikir kapan Tuhan datangnya engkau gitu. Aku tak siap-siap. Tuhan datang kapan gitu. Bapak Ibu, kalau kita tahu Tuhan datang kapan dengan tepat, misalkan ya Bapak Ibu, misalkan Tuhan ini berfirman begitu jelas ya, ngomong kepada jemaat Rek, jemaat Rek, aku akan datang pada tanggal 31 September 2024. Sekarang kan masih tanggal 9 ya kan? 30, nggak ada 31 ya. 30 September 2004. Nah sekarang kan tanggal berapa? 8. Nah masih ada beberapa hari, kira-kira Bapak Ibu mau ngapain? Ini Tuhan ini, jelas ya kita berandai-andai. Akan datang 30 September 2024. Pukul 12 siang. Tet. Bapak Ibu mau ngapain kira-kira? Mau ngapain? Coba. Mau ngapain? Mungkin ada yang, mau makan aja lah, gak perlu diet-dietan, toh nanti tanggal 30 Tuhan datang gitu kan. Iya toh. Mungkin juga ada yang mengatakan, waduh aku mau berdoa sungguh-sungguh gitu. Tapi kalau pemikiran gila, dulu saya pernah ditanya ini juga, itu yang nanya Pak Yakub. Dia mengatakan begini, kapan Tuhan datang? Tanggal 30 September 2024. Pukul berapa? 12. Oke. Ya kamu saiki hidup sesuka hatimu, wis terserah. Mau apapun terserah. Mau mabuk, mau apapun, mau merampok segala macam terserah. Nanti tanggal 29 kamu bertobat. Tanggal 30 Tuhan datang. Wis aman udah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, intinya apa sih? Kita itu nggak pernah tahu Tuhan datang, itu nggak pernah tahu. Waktunya kapan nggak pernah tahu. Yang kita tahu Tuhan pasti datang. Oleh sebab itu sekali lagi di dalam ayat 14, 2 Petrus 3 mengatakan, sebab itu saudara-saudaraku kekasih, sambil menantikan semuanya ini kedatangan Tuhan, kamu itu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan
Dia. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang, maka respon kita adalah apa? Ya kita senantiasa memang menyenangkan Tuhan dengan hidup benar di hadapannya. Lalu bukan hanya tidak bisa diprediksi, tidak bisa ditebak, tetapi juga apa? Penghakiman itu benar-benar bersifat pasti segera datang. Di dalam ayat 1 tadi dikatakan, hari itu segera datang. Hari itu segera datang. Jadi ini menekankan bahwa waktu penghakiman Tuhan itu bukanlah sesuatu yang berada jauh ya di masa depan, tetapi sesuatu yang sangat dekat dan itu benar-benar cepat terjadi begitu. Lalu juga yang ketiga, penghakiman di hari Tuhan itu sifatnya itu benar-benar total, global di situ dikatakan. Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Ya, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Penulis Maleaki ingin mengatakan seperti sebuah pohon yang seluruhnya terbakar, baik akar maupun cabangnya benar-benar habis. Itulah yang Tuhan akan lakukan. Penghakiman ini bersifat menyeluruh terhadap orang-orang fasik. Setiap aspek kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu benar-benar akan habis terbakar tanpa ada yang tersisa. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, bagaimana nasib orang fasik? Bagaimana nasib orang fasik? Ya, bagaimana nasib orang fasik? Ayat yang ketiga, di sana jawabannya. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu firman Tuhan semesta alam. Sisa pembakaran itu menjadi abu. Menjadi campur dengan tanah. Ya kan? Dan penulis Maleaki mengatakan itu yang akan diinjak-injak oleh orang benar. Artinya apa? Melambangkan sebuah kehancuran total dari mereka yang menolak Tuhan. Melambangkan kehancuran total bagi mereka yang tidak percaya dengan kebenaran Tuhan. Abu, sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang tidak bernilai, menjadi sebuah lambang dari akhir yang tidak terhindarkan bagi orang-orang yang hidup di dalam dosa. Maka itu menjadi sebuah penghiburan, Bapak Ibu. Kalau saat ini mungkin kita melihat, aduh orang jahat kenapa ya Tuhan izinkan umurnya panjang. Kenapa kok orang-orang yang membenci kekristenan itu kok umurnya panjang, mereka hidupnya enak, tidak ada yang menangkap dan lain sebagainya. Atau kadang-kadang kita berpikir pada waktu kita bekerja di lingkungan kerja kita melihat ada orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, sudah berbohong, menipu, korupsi, tapi mereka hidupnya nyaman. Sementara kita yang melayani Tuhan, takut akan Tuhan tetapi juga gini-gini saja hidupnya. Ini menjadi sebuah jawaban. Tenang saja, ada waktunya Tuhan kok. Apalagi mereka yang tidak percaya sama Tuhan, apalagi mereka yang tetap hidup di dalam dosa. Tenang aja, suatu saat Tuhan akan menyatakan penghakiman itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi penghakiman ilahi tidak hanya sekedar hukuman, tetapi juga pemurnian dan penyucian, di mana segala sesuatu yang tidak berharga itu akan dilenyapkan. Ada penghukuman bagi orang fasik. Nah ini berbanding dengan terbalik Bapak Ibu, dengan nasib orang-orang yang benar. Apa yang akan terjadi dengan orang-orang yang benar? Kita akan melihat di dalam ayat yang kedua dan 3. Tuhan itu akan meninggikan orang benar. Tuhan akan meninggikan orang benar. Di sana dikatakan, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Kalau kita melihat di dalam bagian ini ada sebuah analogi tentang surya kebenaran, terbit surya kebenaran. Ya. Apa yang dimaksud dengan surya kebenaran? Nah, kebenaran atau surya kebenaran di sini di dalam arti adalah sesuatu yang muncul. Penulis Maleakhi tidak mengatakan nanti pada hari Tuhan kamu akan menjadi surya kebenaran. Tidak ya. Kalau dikatakan kamu nanti akan menjadi surya kebenaran, berarti di dalam diri orang itu yang menjadi kebenarannya, itu yang menjadi pancaran, itu yang menjadi surya, bukan. Tetapi di dalam bagian ini, bagimu akan terbit, bagimu akan terbit. Ada sesuatu yang muncul. Nah, sesuatu yang muncul itu apa? Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam bagian ini, surya kebenaran itu sebetulnya sesuatu yang dari Allah sendiri. Surya kebenaran itu berbicara tentang kebenaran Allah sendiri yang benar-benar terbit terang begitu. Bagimu akan muncul surya kebenaran. Itu sebetulnya surya kebenaran itu sudah ada, tetapi masih samar-samar terlihat. Tapi suatu saat itu akan benar-benar terlihat dengan jelas. Kalau kayak Bapak Ibu mungkin gambarannya itu kalau kita itu melihat sunrise di Bromo begitu ya. Mungkin beberapa di antara kita yang pernah melihat atau bukan hanya di Bromo, dimanapun kalau pagi hari ya, di musim kemarau kalau kita melihat di ufuk timur pada waktu pagi kita akan melihat ada satu warna yang bagus, ya, warnanya mulai dari kemerah-merahan, lalu orange, lalu warna jingga keemasan. Itu sebetulnya sinar matahari yang dibiaskan. Gitu. Tapi suatu saat itu kalau lama-kelamaan kan benar-benar muncul. Nah itu baru muncul. Itu sinar yang sesungguhnya gitu kan. Itu bukan bias tapi benar-benar sinar. Nah di dalam bagian ini seolah-olah penulis Maleakhi itu juga mengatakan demikian. Bagimu nanti akan muncul surya kebenaran. Benar-benar muncul. Tidak samar-samar lagi, tapi benar-benar muncul. Surya kebenaran yang dari Allah. Maksudnya apa? Itu merujuk pada kebenaran Allah yang akan menjadi sebuah tatanan sosial. Ya, sebuah tatanan yang sempurna. Sesuatu yang benar-benar sempurna, yang adalah milik Allah, yang selama ini itu dirusak oleh manusia. Sebuah keadilan yang benar-benar adil. Nah, di dalam bagian ini ada beberapa hal. Ya. Ini yang pertama tadi berbicara dengan surya kebenaran itu berbicara tentang tatanan sosial yang adil, yang milik Allah. Satu keadaan yang benar-benar sempurna Tuhan atur. Tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi apa yang firman Tuhan katakan. Semuanya sempurna. Kenapa? Karena bertemu dengan Tuhan. Ada satu surya kebenaran, tatanan sosial yang adil milik Allah. Tapi juga bukan hanya itu. Ada satu pemulihan, di situ dikatakan dengan kesembuhan pada sayapnya. Surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kebenaran berbicara tentang tatanan yang sempurna. Lalu kesembuhan pada sayapnya berbicara tentang apa? Pemulihan. Berbicara tentang perlindungan. Bapak Ibu, kalau kita ngomong tentang pancaran matahari yang dikaitkan dengan kesembuhan di dalam ayat yang kedua, ya, kaitan antara surya dan sayap, nah, itu mungkin bingung ya, mana ada surya dan sayap terus muncul gitu ya, matahari sayap begitu. Tapi kalau bagi masyarakat kuno sebenarnya ini bukan sesuatu yang asing gitu ya. Jadi kalau di dalam sudut pandang budaya kuno, gambaran tentang surya dan sayap itu sesuatu hal yang biasa, itu berkaitan dengan kesembuhan, berkaitan dengan pemulihan, begitu ya. Sayap itu dikaitkan dengan perlindungan untuk anak-anak burung, gitu ya. Kalau Bapak Ibu melihat kan ada sayap, itu perlindungan. Berbicara tentang perlindungan. Nah, di dalam
dua ide yang digabungkan ini ya di dalam mitologi kuno, ya di dalam keyakinan mereka, itu mereka percaya bahwa matahari itu sebagai dewa yang benar-benar melindungi mereka. Ada dewa Ra, dewa matahari atau dewa Samas. Ya, mereka percaya bahwa sebagai dewa matahari itu adalah sumber kebenaran dan perlindungan bagi orang-orang miskin, itu dewa. Nah, makanya penulis Maleakhi itu mempergunakan surya kebenaran dan sayap, itu ya, sayap kesembuhan. Surya kebenaran dan sayap kesembuhan. Jadi sekali lagi itu menggambarkan ya, menegaskan bahwa Tuhan itu akan mendatangkan pemulihan bagi orang benar. Tuhan itu akan memberikan perlindungan bagi orang benar. Selama ini mungkin mereka tertekan dan tersakiti. Selama ini mungkin mereka merasa tidak berdaya. Selama ini mungkin orang-orang benar ada di satu titik minoritas yang dikucilkan. Selama ini mungkin orang-orang benar tidak dianggap, bahkan cenderung mendapatkan perlakuan yang tidak adil, dianiaya dan lain sebagainya. Tetapi pada harinya Tuhan akan mengubahkan semuanya itu. Ada keadilan, surya keadilan dan sayap kesembuhan yang Tuhan nyatakan. Lalu juga ada kemenangan dalam wujud sukacita, kemenangan bagi orang benar. Di situ dikatakan kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang fasik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebuah gambaran ya. Gambaran ini umum sebetulnya di Alkitab. Gambaran anak lembu yang keluar dari kandang jingkrak-jingkrak begitu kan. Nah, yang ditekankan itu bukan anak lembu yang makan rumput. Wah, banyak rumput, enggak. Tetapi yang ditekankan di sini itu berjingkrak-jingkraknya itu loh, Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu melihat ya, berjingkrak-jingkrak, lalu penulis mengatakan orang fasik akan menjadi abu dan diinjak-injak. Satu sisi orang yang benar itu akan senang, bersukacita, berjingkrak-jingkrak. Satu sisi penulis mengatakan orang fasik tadi itu menjadi abu dan diinjak-injak. Sebuah permainan analogi yang menurut saya penulis Maleakhi luar biasa. Sekali lagi semuanya ini ingin menegaskan apa? Ingin menegaskan bahwa pada akhirnya orang yang benar tetap akan mendapatkan sukacita. Orang yang benar pada akhirnya akan menang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang Tuhan janjikan. Nah, ketika kita berbicara tentang bagian ini, maka kita akan menemukan kedatangannya itu adalah kecelakaan bagi orang jahat, tetapi pelepasan dan kemenangan bagi orang benar. Sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita belajar atau merenungkan hari kedatangan Tuhan yang kedua kali, itu menjadi sebuah berita pelepasan dan kemenangan bagi kita yang percaya, tapi sebetulnya itu juga menjadi sebuah berita yang mengerikan. Karena itu sebuah kecelakaan bagi orang-orang jahat, karena ada hukuman tadi itu. Nah, sekarang pertanyaannya begini, lalu apa keterkaitannya dengan Injil? Lalu apa keterkaitannya dengan Yesus Kristus? Bagaimana kita bisa menjadi bagian orang benar? Bagaimana kita bisa mendapatkan bagian di dalam kelompok orang-orang yang benar yang mendapatkan kemenangan itu? Nah, tentu jawabannya melalui Injil. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14, di sana dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Perhatikan kata kasih karunia dan kebenaran. Di dalam Injil ada keseimbangan Bapak Ibu. Ada kasih karunia yang Tuhan berikan, tetapi di satu sisi juga ada kebenaran, berbicara tentang keadilan, berbicara tentang penghukuman. Kalau kita berbicara tentang kasih yang ada di dalam Injil, kasih yang sejati itu tidak mengabaikan kebenaran, betul ya?
Kasih yang sejati itu tidak mengabaikan kebenaran. Dan kebenaran yang otentik itu selalu diungkapkan di dalam kasih. Beberapa waktu yang lalu saya memberikan sebuah perenungan tentang kesabaran. Sabar. Sabar itu kalau menurut Bapak Ibu itu seperti apa sih? Sabar. Kalau pandangan dunia, kalau ngomong sabar, ya, orang itu harus mengasihi, harus sabar. Itu kan selalu berbicara tentang orang yang diam, melihat sesuatu diam, ya sudahlah, sabar. Ada kesalahan dibiarkan, sabar. Ada sesuatu pelanggaran dibiarkan, sabar. Apakah seperti itu? Tidak loh. Ketika kita berbicara tentang mengasihi orang lain di dalam konteks kesabaran, sabar itu adalah kemampuan untuk mengendalikan emosi kita supaya kita tidak marah, tetapi juga sekaligus kita bisa menguasai diri kita untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Dalam artian apa? Menegur dengan baik. Contohnya kalau kita ini misalkan melihat sesuatu yang salah, kita tidak boleh dengan alasan kasih lalu mengatakan, "Yus, gak apa-apa lah, kita mengasihi dia, biarkan dia berbuat salah." Keliru. Itu bukan sabar. Sabar di dalam Kristus ketika mengasihi itu adalah ketika kita sabar, tidak marah yang berlebihan sampai tidak terkontrol, tetapi kita juga menegur dia, menyatakan kebenaran. Nah itu susah Bapak Ibu, susah. Ya, kenapa? Karena kita cenderung itu emosi dan menyatakan kebenaran. Ya. Nah ini yang dimaksud di dalam bagian ini. Tuhan itu kasih, tetapi juga benar. Tuhan itu kasih, tetapi juga adil. Betul ya? Tuhan itu kasih, di dalam kasihnya dia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Tetapi di dalam keadilannya, di dalam kebenarannya, dia menyatakan itu dengan hukuman di atas kayu salib. Betul? Makanya tidak salah kalau ada orang mengatakan di atas kayu salib, kita bisa melihat dengan jelas kasih dan keadilan Allah dipersatukan di situ. Di atas kayu salib kita bisa melihat dengan jelas bagaimana kasih dan keadilan Allah bertemu. Kasih Allah terlihat dengan pengorbanannya, tapi keadilan Allah juga terlihat jelas dengan penghukumannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang terjadi. Pada waktu nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, kasih dan keadilan Allah itu benar-benar Tuhan nyatakan. Allah itu adil. Allah itu menghukum dosa dengan tegas. Namun kasih karunia-Nya itu menawarkan harapan. Jalan keluar dari hukuman itu. Melalui apa? Ya, melalui iman kepada Yesus Kristus. Pada akhirnya Bapak Ibu, Injil mengajarkan bahwa kasih dan kebenaran itu tidak terpisahkan. Kasih Tuhan yang besar itu selalu disertai dengan tuntutan kebenaran yang tidak tergoyahkan. Ketika kita sudah menerima kasih itu, kita tetap dituntut untuk melakukan kebenaran, ketaatan. Sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Percayalah, Tuhan akan menyatakan dua hal. Orang fasik akan dihukum, orang benar akan diberi kemenangan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami boleh belajar firman-Mu dari Maleaki. Di dalam keterbatasan kami, di dalam kelemahan kami, seringkali kami masih jatuh. Seringkali kami mengikuti arus kefasikan. Dengan berbagai dalih kami mengikuti arus kefasikan. Tetapi Tuhan, kami bersyukur karena pembelajaran hari Tuhan mengingatkan kami tentang penghakiman sekaligus kemenangan yang Tuhan nyatakan bagi setiap orang. Tuhan, Kau menolong kami semua. Biarlah firman-Mu menjadi penghiburan bagi kami yang merasa sesak, yang merasa tidak dipedulikan, yang merasa ketika menjalankan kebenaran justru dihina dan dikucilkan. Biar ini menjadi penghiburan bagi kami, tapi juga menjadi sebuah peringatan bagi kami untuk kami tidak terus-menerus
hidup di dalam dosa. Tuhan terima kasih. Kami menyerahkan anak-anak-Mu, hamba-Mu, biarlah Tuhan yang akan terus menolong dan memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan melalui tunai maupun non-tunai. Melalui tunai bisa menggunakan amplop yang telah diberikan dan kemudian dimasukkan di kotak depan. Melalui non-tunai bisa menggunakan QRIS yang ada di balik amplop ataupun di belakang saya. Sambil mempersiapkan persembahan, mari kita mendengarkan warta gereja minggu ini. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Jika Anda ingin lebih mengenal REK, silahkan dapat menghubungi nomor berikut ini. Mari doakan dan dukung dalam dana beberapa program misi REK untuk Sekolah Kristen Exodus Sorong, yaitu pembersihan lahan SMP, upgrade kendaraan dinas, pembangunan pagar tembok, dan program orang tua asuh, serta program beasiswa calon guru. Bagi jemaat dan simpatisan yang ingin terlibat dalam pekerjaan misi berikut, silakan dapat menghubungi Ibu Venisa. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Tetap semangat, God bless you, see you next week. Shalom, welcome to... Ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan Bapak Ibu. Yang pertama sekali lagi mengenai update misi. Ya, Bapak Ibu bisa kembali menyimak tayangan ini atau slide ini dan semua informasi mengenai misi Bapak Ibu bisa menanyakan atau kalau mau berhubungan dengan pelayanan ini bisa menghubungi Ibu Venisa. Ya, nomornya ini Bapak Ibu bisa scan semua hal tentang misi, kebutuhannya, kondisi anak-anaknya, para guru, progres pembangunannya dan lain sebagainya. Itu bisa melalui Ibu Venisa, ya. Lalu yang berikutnya adalah pernikahan saudara Ian dan VV yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu yang akan datang. Ini adalah pengumuman yang kedua, bila mana tidak ada keberatan, maka gereja akan melanjutkan. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, saudari kita, ya, Ibu Nunu yang biasa beribadah dengan kita, beberapa waktu yang lalu telah dipanggil oleh Tuhan dan telah dimakamkan pada tanggal 4 September 2024. Mungkin beberapa di antara kita ada yang belum tahu, jadi sekali lagi ini saya umumkan supaya kita juga bisa terus mendoakan untuk keluarga yang ditinggalkan, ya. Ada anaknya yang juga ibadah di tempat ini, yang juga pelayanan di tempat ini, saudara Andreas, ya. Biarlah Tuhan juga yang akan memberikan kekuatan. Nah, itu saja yang ingin saya tegaskan. Mari saya mengundang semua bangkit berdiri. Kita berdoa untuk persembahan dan juga untuk doa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena pemeliharaan Tuhan kami bisa ada sampai saat ini. Tuhan sudah menolong dalam pekerjaan kami, melewati setiap tantangan di keluarga, di sekolah, di pelayanan. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Dan kami juga bersyukur untuk karya salib yang Tuhan sudah berikan pada kami. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur pada Engkau dan saat ini kami memberikan persembahan
Sebagai ucapan syukur kami, biarlah apa yang kami kumpulkan Tuhan berkati. Tuhan yang akan memakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan melalui gerejamu di tempat ini. Sekali lagi Engkau juga yang akan terus menolong dan memberkati semua umat-Mu di tempat ini. Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk cuaca yang sedang kami hadapi, kemarau yang masih kami nikmati sampai saat ini. Cuaca yang panas disertai angin, banyak debu yang mungkin bisa menimbulkan sakit bagi beberapa orang. Kami memohon biarlah Engkau yang akan menolong kami melewati masa-masa ini. Kami berdoa biarlah Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kami. Kami juga berdoa pada saat ini menyerahkan untuk Grami, Yayasan Grace Alone. Kami bersyukur jikalau Engkau memakai yayasan ini untuk mewartakan Injil-Mu, baik melalui kerjasama dengan gereja-gereja, melalui pelayanan di radio maupun di media sosial. Tuhan, biarlah Engkau yang akan menolong, memberkati para staf, Engkau memberkati program-program yang ada, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui pelayanan ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Tritunggal yang akan menyertai dan senantiasa hadir di dalam hidupmu. Kiranya Allah Bapa yang akan memberkati dan melindungimu, kiranya Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia. Kiranya Allah Roh Kudus yang dimeteraikan di dalam hatimu akan memimpinmu senantiasa menyertai hari lepas hari, memberikan hikmat dan kekuatan. Kiranya segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu, dan terimalah semua berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Silakan duduk kembali Bapak Ibu.